Baik, saya lanjutkan. Jadi kapan kita punya kepekaan yang mendalam terhadap fitnah akhir zaman itu berkaitan dengan wawasan kita. Makanya ngaji ini jadi penting, kita diingatkan bahwa kita sedang menghadapi fitnah yang cukup dahsyat, yang cukup besar dan cukup berbahaya. Tidak saja berbahaya bagi diri kita, juga anak cucu kita. Makanya kita pelajari berkaitan dengan fitnah ini. Bahkan ada kitab khusus Ibnu Katsir menulis, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu bukunya berjudul di tengah. Oke, nggak masalah. Yes. Iya, saya lebih suka memang pakai laptop saya sendiri, karena kalau ditransfer ke situ bisa berubah fontnya. Aku nggak api-api jadi elek fontnya. Gitu. Iya, mungkin soal harga laptopnya juga. Gitu. Iya. Itu di kemarin Rabu subuh itu di Masjid Fakih Utsman namanya, Komplek Unmu Gresik ya. Nggak bisa kalau nggak pakai laptop masjid itu, sudah didesain IT-nya pakai. Akhirnya font saya berantakan semua. Jadi saya tidak suka font yang berantakan itu. Enggak ini soro-soro tapi wah ini ya. Makanya iya, memang beda hasilnya kalau pakai Apple itu lebih halus. Iya. Iya, beda teknologinya. Harganya juga beda. Laptop saya ini harganya 17 juta. Dapat sepeda motor Beat. Ada rame-rame belum lunas juga ini. Baik. Lanjut ya. Nah, yang pertama, jadi yang kita rasakan sekarang itu, alam ini semakin terasa dekat. Jadi jarak itu semakin, atau bumi ini semakin tidak berjarak. Tetap kilometernya tetap, jaraknya tetap, tapi karena perkembangan teknologi sehingga seakan-akan bumi ini terasa semakin dekat. Kita dengan Saudi itu bisa dalam jangka waktu 1 detik, kalau berkaitan dengan teknologi informasi ya, kita bisa menyaksikan apa yang terjadi di Makkah, bahkan langsung kita saksikan detik itu juga. Ada TV saya itu di rumah itu hanya memutar Mekah dan Madinah, tidak pernah saya begitu disetel ya wis Ka'bah, karena saya nggak suka informasi yang lain. Bahkan kita bisa menyaksikan tiap detik perkembangan apa yang ada di tanah suci, ada jamaah haji di Mekah dan Madinah. Baik, narasinya begini, saya bacakan supaya nggak terlalu keliru ya. Jadi nanti saya beri tekanan mana yang perlu diberikan tekanan. Dunia sekarang ini terasa semakin berdekatan. Apa yang terjadi di ujung dunia, beritanya bisa sampai hingga ujung dunia yang lain dengan cepat. Setuju ya? Seperti itu ya. Termasuk keburukan, kefasikan dan kemaksiatan sudah bisa, Mas. Nah, yang terjadi pun berpindah. Saya pakai itu aja lah. Oh nggih pun. Pokoknya lanjut gitu nggih. Nah ini. Tutuk ndi mangga mbak lali kabeh aku. Baik, kaitannya dengan internet ya. Sebelum internet maju seperti ini, saya itu ngajar di Telkomsel di Grapari di Majen Sungkono. Saya ngajar di Telkomsel itu 8 tahun kalau nggak salah. Jadi internet belum seperti sekarang. Itu parabola sudah ada namanya di Telkomsel itu.
ada TV kabel bisa dipindah-pindah. Saya klik itu ada Vision TV. TV ini hanya menayangkan tentang vision pakaian, mulai hampir telanjang bulat sampai agak telanjang ada di situ. Saya putar, subhanallah. Saya menikmati itu subhanallah begitu. Istri saya ikut karena istri ngajar ibu-ibu, saya ngajar bapak-bapak. Masya Allah, kayak ngono ya orang barat itu. Jadi yang pakaian minim-minim itu, lah itu kemudian ada berita bahwa Saudi kena ujian antena parabola, sehingga gambar-gambar orang yang setengah tidak berpakaian itu bisa masuk ke ruang tamu, kamar-kamar orang-orang Saudi yang pakai cadar itu, karena perkembangan teknologi telekomunikasi itu. Nah, apalagi sekarang kalau kita tidak memberikan pengawasan yang kuat, tayangan-tayangan negatif itu dibawa anak-anak kita sambil duduk di kamar, pintu dikunci, bantal ditinggikan, kita tidak tahu apa yang mereka saksikan. Makanya saya tidak mengendaki anak saya ada HP-nya itu dikasih kunci, nggak boleh itu. Kadang jam 1 itu saya ambil, saya lihat apa yang dia buka, apa yang dia saksikan. Nah itu, jadi artinya teknologi informasi itu satu produk yang bebas nilai, tergantung siapa yang mengisi. Kalau kita isi flyer tentang pengajian malam ini, ya positif. Atau kita tayangkan misalnya pengajian Ustadz Adi Hidayat, ya positif. Tapi yang maksiat, yang buruk, yang norak, itu juga banyak sekali. Nah, disitulah ujian itu berlangsung. Bagaimana kita memilih dan memilah yang baik, terutama untuk anak-anak kita. Saya orang tua yang agak khawatir terhadap perkembangan teknologi informasi itu terhadap anak-anak itu. Saya agak khawatir. Lebih-lebih saya seorang guru yang berkali-kali menyaksikan betapa anak itu dalam usia yang belum waktunya untuk melakukan perbuatan negatif, dia sudah melakukan perbuatan negatif. Satu kali saya menemukan kasus yang bagi saya cukup besar. Baru kelas 2 SD itu kalau jam-jam tertentu suka memegang kemaluan temannya. Laki-laki ini suka memegang kemaluan temannya yang perempuan. Kemudian kan ini lapor, anaknya ini lapor pada mamanya. Sekolah tidak tahu, tidak sampai segitu perhatian sekolah. Sekolah tidak tahu. Kemudian mamanya yang bercerita ke sekolah, saya kebetulan kepala sekolah, bahwa anak saya diperlakukan seperti ini oleh temannya. Nah itu kalau bahasa sekarang itu bahasa politiknya itu pelecehan seksual lah. Tapi ini kan anak-anak. Tapi karena orang tuanya punya kepekaan terhadap pendidikan yang baik, maka ini pelanggaran bagi orang tua, dilaporkan ke sekolah bahwa si A itu tidak 1 kali 2 kali tapi sering itu. Maka saya melakukan home visit lah. Saya tanya kalau di rumah dengan siapa, ternyata bapaknya kerja, ibunya kerja. Suatu kali ternyata tertangkap dia sudah mengenal film porno bahasa waktu itu ya. Loh dari mana? Ternyata ada tetangganya yang memutar itu, dan anak ini karena tidak ada bapak ibunya, hanya pembantunya juga orang desa, nggak sampai punya kepekaan seperti itu. Maka setiap pulang sekolah ketika bapak ibunya belum datang, maka dia nonton di tetangganya yang dablek itu. Akhirnya dia punya referensi tentang aurat, libido, maka itu masuk ke bawah sadar anak itu, maka diekspresikan di sekolah ketemu teman-temannya. Nah itu teknologi seperti itu, transformasinya begitu cepat.
Maka kita harus hati-hati terhadap anak kita maksudnya. Kalau kita sudah tua gini mungkin tidak terlalu lah. Apalagi yang kepala 7 wis peple lah gitu. Baik. Nah ini dalilnya kira-kira yang pertama tentang fitnah. Hadis yang cukup panjang, riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Rasulullah bersabda, tu'radul fitanu alal qulubi kal khasiri audan. Dilekatkan fitnah pada sisi hati seperti tikar yang dilekatkan sehelai demi sehelai. Sampai pernah melihat orang yang membuat tikar, Pak? Membuat sesek lah. Itu kan dianyam toh. Dianyam itu kan lekat, kan rapat toh, yang tidak mungkin lepas. Itu gambarannya, narasi yang pertama. Fa'ayyu qalbin usribaha, maka hati siapapun jika kena fitnah tersebut, nukita fihi nuktatun sauda'u, akan melekat pada hatinya titik hitam. Kalau fitnah ini kalau diterjemahkan adalah keburukan. Keburukan yang sudah menimpa itu sudah lekat seperti orang menganyam tikar. Kemudian kalau sudah melekat pada hati seseorang, maka hati seseorang itu ada nuktatus sauda, ada titik hitam di dalam hatinya. Fa'ayyu qalbin angkaroha, dan hati yang mengingkarinya, nukita fihi nuktatun baidaun, maka diletakkan pada hatinya itu titik putih. Jadi kalau dia bisa melepaskan fitnah itu, maka bukan nuktos sauda, tapi nukta baido, hati yang putih, titik putih yang ada. Jadi kalau kita bisa menghindari fitnah itu bukan titik hitam yang menempel, tapi titik putih. Hatta tasira ala qalbaini, sehingga hati manusia terbagi menjadi dua. Qalbun qalbaini, hati manusia kemudian terbagi menjadi dua. Ala abyada mislis safa, hati yang putih seperti batu marmer yang halus. Batu marmer yang putih, yang halus, yang indah. Fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardi. Ketika itu fitnah tidaklah membahayakannya sepanjang langit dan bumi tetap tegak. Jadi kalau dia bisa menghindari, hatinya sudah putih seperti marmer yang halus, maka fitnah itu tidak berbahaya bagi diri orang itu. Artinya bisa menghindari. Wal akharu aswatu murbaddan kalkuzi. Sedangkan hati yang hitam kelam, jadi hati yang hitam tadi kalkuzi seperti cangkir yang dibalikkan. Mujayyihan la ta'rifu ma'rufan, ia tidak mengenal yang ma'ruf, yang baik. Wala tungkiru mungkaron, dan tidak mengingkari yang mungkar. Illa ma usiba min hawahu, kecuali apa yang telah dirasuki oleh hawa nafsunya. Jadi kalau hati itu bisa menghindari fitnah, maka fitnah itu tidak berbahaya. Tapi kalau tidak bisa menghindari, malah larut dalam fitnah itu, ya hatinya bisa jadi gelap dan rusak. Jadi seperti itu kira-kira penjelasan fitnah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Apakah ini sudah kita rasakan atau belum, tergantung kepekaan kita. Bahwa keburukan itu semakin menganga, itu berkaitan dengan sikap kita menghadapi fenomena kehidupan kita di akhir zaman. Kemudian lanjutannya, tidak ada yang bisa lolos dari fitnah ini kecuali yang menggigit Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
kemudian bergegas untuk beramal soleh. Ibarat begini para jamaah sekalian, gempuran fitnah itu bertubi-tubi. Maka bagaimana cara menolaknya? Menolaknya adalah kembali untuk menggigit, mempedomani dengan kuat Al-Quran dan Sunnah. Misalnya firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 1, Kitabun anzalnahu ilaika. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu. Namanya kitab Al-Quran. Untuk apa? Litukhrijan nasa, supaya kamu mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Jadi Al-Quran itu cahaya yang menunjukkan jalan yang lurus, bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ila siratil azizil hamid, menuju jalan Rabb yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kata kuncinya adalah yang selamat dari fitnah itu adalah mereka yang mempedomani dengan menggigit kuat Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil hadisnya ini umum sekali ya. Biasanya kalau orang Muhammadiyah itu dalil andalannya ini, makanya kita kokno dalile sudah hafal semua. Cuman ini ada beberapa redaksi memang. Kalau yang saya kutip ini riwayat Imam Hakim, redaksinya begini, ini qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Ada yang taraktu fikum amroini lan tadillu bihi abada, kitaballahi wa sunnatir rasuli, dan sebagainya. Ini salah satu redaksi dalam riwayat Imam Hakim. Sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang bila kalian berpegang padanya, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Apa itu? Kitab Allah dan sunnahku. Kitab Allah jelas Al-Quran. Kalau sunnah itu apa? Definisi sunnah itu. Sunnah itu ya definisi yang normatif, qaulun wa fi'lun wa taqrirun. Jadi ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Kalau ucapan jelas, misalnya apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi mengatakan itu. Tapi kalau Nabi melakukan sesuatu, kemudian sahabat menyaksikan, kemudian sahabat itu bercerita, itu berarti fi'il Nabi. Dan hadis itu sebagian besar fi'il. Nabi melakukan sesuatu, sahabat melihat, kemudian menceritakan. Kalau takrir, sahabat melakukan sesuatu, kemudian Nabi mendiamkan, itu bermakna setuju, berarti boleh. Nah, kemudian dalil yang kedua, badiru bil a'mali fitanan kakito illailil muzlim. Bersegeralah atau bergegaslah untuk beramal. Ada yang redaksi lain, badiru bil a'malis sholihah fasatakunu fitanun kakito illailil muzlim. Kenapa Pak kok ada redaksi yang berbeda-beda? Yaitu kalau menurut Ustadz Zainuddin Amzad yang pakar hadis itu, para sahabat mendengarkan Nabi bersabda itu tidak sama, tapi maksudnya sama gitu ya. Makanya takbir itu kan ada beberapa, ada yang agak pendek, ada yang agak tinggi, ada yang itu kira-kira gimana itu memahaminya? Ya sahabat yang memotret itu dari arah yang berbeda-beda, sehingga ketiga-tiganya lah, kalau ada 3 versi itu ya sah. Termasuk ini kebetulan yang riwayat Imam Muslim redaksinya badiru bil a'mali, tidak ada solihanya. Badiru bil a'mali fitanan kakito illailil muzlim.
bersegeralah atau bergegas-gegaslah untuk beramal, karena akan datang, ini ada makna tersembunyi, yaitu berbagai fitnah seperti penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. Jadi fitnah itu kegelapan yang tidak bisa dilihat. Apa itu? Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Seseorang pagi-pagi masih memegang iman, sore sudah lepas imannya, alias kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sore-sore masih berpegang pada keimanannya, pagi sudah lepas imannya. Ini kan fitnah yang sangat besar. Betapa mudahnya orang itu murtad dari jalan agama ini. Kenapa? Yabi'udinahu bi'aradim minat dunia. Ia menjual agamanya dengan kesenangan dunia yang sedikit atau yang hina. Jadi lalu kita bisa memberikan kesimpulan bahwa kecintaan kepada harta itu adalah fitnah yang paling besar yang bisa merubah orang itu bisa murtad. Keberhasilan kalau jenengan baca data kristenisasi itu berhasil, kristenisasi itu karena populasi umat Islam sekarang tinggal 185 juta, tinggal 85%, hilang 10% lebih hilang ya. Dan rata-rata mereka murtad itu karena Indomie dan minyak goreng kan. Nggak, artinya yabi'udinahu bi'aradim minat dunia itu bisa dilegitimasi oleh data bahwa kemurtadan itu banyak disebabkan oleh Indomie, minyak goreng dan beras itu. Saya menyaksikan sendiri di Malang Selatan itu di Ngeliep. Saya sering ceramah di desa Sumber Manjing Kulon yang ada Masjid Muhammadiyah namanya Masjid Al-Falah. Ketua takmirnya namanya Pak Tisno. Sekarang sudah almarhum. Yang buka di sana itu saya sama namanya ada Ustadz dari Beringin-Anom namanya Miran Ar-Rosidi namanya. Sekarang sakit stroke. Dia punya pun panti asuhan Muhammadiyah Muhajirin yang cukup besar. Saya sama beliau. Sekarang yang melanjutkan namanya Ustadz Abdul Rauf itu. Dia yang saya sudah tua sudah. Ya bukan tidak melanjutkan, tiba-tiba dilanjutkan sendiri gitu ceritanya. Itu berangkat dari Surabaya ini jam 12 malam sampai sana subuh, ceramah subuh untuk umum. Kemudian ceramah Ahad pagi jam 6 sampai jam 8. Makan-makan. Jam 10 sampai duhur remaja, jadi 3 season. Ada orang namanya Pak Haji Mulyadi, itu orang Kedintang Permai, ketua takmir Masjid Baitul Haq di komplek Kedintang Permai, masjid mewah. Orang-orang kaya di situ. Dia ini ketua takmir juga imam, bacaannya bagus sekali. Kalau ngantar saya pakai Land Cruiser, gagah Ustaz. Belum pernah saya naik mobil itu, waktu itu wis luar biasa. Dia, saya mau asal ada kesepakatan. Apa kesepakatannya? Seluruh biaya saya, seluruh biaya makan saya. Kalau terpaksa nginep saya. Loh, ini kesepakatan yang saya tunggu-tunggu Pak. Ya ini yang saya tunggu. Sampai hari ini beliau jadi imam rawatib di masjid itu. Dia punya bisnis AC itu yang sukses ya. Nah itu Nah di sana itu banyak orang murtad karena Indomie itu. Bahkan dia kalau akad itu, kalau mereka minggu ya, sekolah minggu namanya di gereja, itu nggak pakai sandal loh ke gereja itu. Pulang bawa Indomie, bawa beras, bawa minyak. Ini cukup untuk seminggu untuk berangkat ngambil minggu berikutnya. Nah ini tamparan yang luar biasa. Yang kedua yang menarik menjadi tamparan kami adalah
Orang di Sumber Manjing Kulon itu kalau ngambil air itu ke gua, Pak, turun bawa pikulan, dipikul kriat ke atas, baru ditampung di kolam jedingnya yang lebar sekali, kuning begitu airnya. Kalau kita mandi di rumah itu nggak berani banyak-banyak, dia ngambilnya kayak ngono. Jadi raup tok aku gak wani adus, kasihan. Akhirnya ada gereja datang dengan membawa modal. Air yang ada di gua ini ditarik ke atas set, dengan pompa yang canggih, kemudian dibuat tandon besar, dialirkan ke seluruh rumah penduduk tanpa biaya, free. Mlebu Kristen kabeh kena. Lah kita bondo apa kok rono ambek idune muncrat. Kalah melawan ini. Lah dari sinilah kita ini harus mampu, harus kaya, itu seperti itu. Nah itu. Saya di Purworejo nggak mau datang orang ngaji itu kalau tidak dikasih sembako. Saya baru dari Pacitan, di Lorok namanya, saya bawa uang 10 juta, saya paksa YDSF, aku minta untuk bakti sosial. Kalau enggak, orang enggak datang ngaji, kita kasih beras senilai 10 juta, pengajian akbar, orang datang. Mereka menanya kapan ada bakti sosial mana, terus dan duit bro rasanya. Jadi artinya apa, ya bi'udinahu bi'aratin minad dunya gitu loh. Kalau mereka murtad itu dengan beras itu, ya kita dakwahnya pakai beras yang sama gitu loh, biar kompetitornya ini seimbang gitu loh. Lah kono wis bawa begitu, kita berapa ya kalah telak gitu ya. Di Pacet itu ada sekolah Kristen maju, itu kalau ngambil raport itu 80% pakai jilbab. Di Pacet nggak jauh-jauh. Saya punya kegiatan banyak di Pacet. Kenapa? Karena kalau orang tidak mampu dibebaskan SPP-nya. Sementara sekolah Islam masih dianggap mahal di situ karena ibu bapaknya buruh tani, nandur kubis, nandur wortel, brokoli dan lain-lain kentang. Mereka tidak cukup mampu untuk memberikan biaya pendidikan. Karena sekolah swasta semakin lama sekarang. Nah ini, nah, itu ceritanya. Baik. Yang kedua atau yang B, perpecahan dan pertikaian. Fitnah ini yang sekarang kita rasakan. Di antara fitnah yang paling dahsyat adalah fitnah perpecahan dan pertikaian. Di internal kita loh ini, saya bicara di internal umat Islam. Serta kemunculan berbagai firqah dan sekte. Ada firqah, jadi ada firqah itu yang dulu ada sejak zaman Nabi. Kalau bahasa lagunya itu di aransemen, diperbarui kembali. Makanya saya punya materi judulnya tentang Khawarij gaya baru. Jadi hari ini itu sifat-sifatnya sama dengan Khawarij zaman Nabi, dengan Khawarij zaman Utsman yang membunuh Utsman, Khawarij zaman Sayyidina Ali yang membunuh Ali. Sifat-sifatnya kok sama, ada benang merahnya. Apakah ini yang disebut Khawarij gaya baru? Nah itu tunggu tanggal mainnya. Nah ini sampai kok lelang ini Pak Salman, kabut tanda materi ini. Baik, saya lanjutkan. Apa yang terjadi saya lanjutkan. Ada hadis Irbad bin Sariyah namanya. Nanti saya kirim ke Takmir ya, apa PDF-nya ya. Nggak usah nyatet, nggak apa-apa. Ini tadi mana keterangan ini ya? Oh ini loh, kelewatan. Nah ini. Nah. Ini Mas. Bisa? Nah, baik. Tentang fitnah perpecahan itu. Kul huwal qadiru ala ayyat as'alaikum azaban. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu. Azab itu ada 3. Pertama, min fauqikum, dari atas kamu. Au min tahti arjulikum, dari bawah kakimu. Ini ada perbedaan penafsiran yang agak diametral, yang agak
Kalau Ibnu Katsir, mufassir pada umumnya, yang saya baca As-Sa'di, Ibnu Katsir, termasuk tafsirnya Buya Hamka, itu min fauqikum, azab dari atas itu ya. Contohnya air hujan menimbulkan banjir, angin puting beliung, itu azab dari atas. Tapi ada mufassir yang pertama namanya Ibnu Abbas yang menyaksikan ayat turun, menyaksikan Nabi menjelaskan, dan dia menulis tafsir Al-Mikbas namanya, hanya 1 jilid. Ibnu Abbas menafsirkan min fauqikum itu adalah azab dari atas, itu pemimpin yang zalim yang menzalimi rakyatnya, itu azab dari atas. Saya memilih ini lebih pas dengan konteks hari ini. Saya lebih yakin Ibnu Abbas tahu turunnya ayat al min tahti arjulikum, kemudian dari bawah kakimu. Ini tafsir yang normatif ya, gempa bumi, tanah longsor, itu tafsirnya. Kalau sampai baca ya itu tafsirnya. Tapi Ibnu Abbas menafsirkan ini rakyat yang dizalimi oleh penguasa yang zalim tadi, kemudian rame-rame menantang, demo lah minimal, yang menolak kezaliman itu berarti au min tahti arjulikum. Kemudian yang ketiga, au yalbisakum syia'an, atau dia mencampur aduk kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Ada perbedaan mazhab, perbedaan pilihan politik, perbedaan ormas, sekte, dan lain-lain. Itu awyal bisakum syia'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan atas sebagian yang lain. Jadi perang, membunuh. Misalnya kalau saya kasih contoh ya, bocoran contoh tentang Khawarij, itu saya yang membunuh Sayyidina Ali, namanya Abdullah bin Muljam. Orang yang hafal Al-Quran, tidak pernah absen sholat tahajud, keningnya hitam. Dia kemudian memilih racun yang paling mahal, kemudian racun itu dilumurkan ke pedangnya ini. Dia berangkat subuh membawa pedang itu dan sholat di belakang imam Sayyidina Ali. Di tengah-tengah sholat ditikam Ali dari belakang, yang menikam orang yang tidak pernah lepas dari sholat berjamaah di masjid. Itu yang saya maksud wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Itu terjadi. Termasuk pembunuh Utsman, termasuk pembunuh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dibunuh oleh Abu Lu'lu', dan orang Syiah mengatakan Abu Lu'lu' itu wali yang makamnya disembah karena berjasa membunuh orang kafir sekelas. Syiah itu melihat sahabat selain Ali itu kafir. Itu ngeri kalau kita lihat di YouTube-nya itu pidato-pidato orang Syiah mengatakan Aisyah seorang pelacur, naudzubillah min dzalik gitu. Makanya kalau ada orang yang pro Syiah itu berarti dia kurang jauh ngopinya, tidak pernah belajar Syiah. Saya pernah ngundang khusus Ustadz Idrus Ramli, itu pakar Syiah itu. Dulu ada Ustadz namanya Ustadz Hasyim Manan, pakar hadis sebelum Pak Zainuddin Amjad muncul. Alumni persis waktu Pak Abdurrahim Nur pimpinan wilayah, dia wakilnya. Itu ahli debat terutama dengan Jaluddin Rahmat, tokoh Syiah, juru bicara Syiah Indonesia itu Kang Jalal itu. Debat berkali-kali dan selalu kalah. Hari ini harus ada orang-orang yang mempelajari Syiah itu supaya kita tidak gampang terpengaruh. Karena dosen-dosen di IAIN itu ya banyak yang pro Syiah. Saya pernah menghadiri kalau acara-acaranya di Pondok Yapi di Gresik itu, saya pernah hadir juga 2 kali. Ya apa sih acara Syiah itu?
Nah itu ya. Nah, undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Jadi para jamaah sekalian, adzan dulu ditambah 10 menit bisa? Bisa itu gak kompak ya enggak? Ini enggak ditambah enggak apa-apa. Adzan dulu ya. Jadi saya memberikan penekanan pada wa yudhiqu ba'dakum ba'sabat. Artinya begini. Jadi keganasan satu dengan yang lain itu ada disebabkan oleh internal dua kelompok yang saling berhadapan, juga ada faktor eksternal yang memberikan desain. Misalnya kapan itu ada 5 orang dari sini ya, Pak Ali dan kawan-kawan itu kita camping di Pacet, tapi campingnya ngaji. Yang ditunggu-tunggu itu Ustadz Andre Kurniawan ya, subuhnya. Bahkan saya sempat tanya. Jadi wa yudhiqu ba'dakum ba'sabatin, berhadapan-hadapan ini juga ada yang mendesain gitu loh. Contoh yang pertama, di sosial media mungkin jenengan mengikuti, saya mengikuti dengan sangat rapi ya, tentang dibenturkannya kiai dan habaib misalnya. Itu kata Ustadz Andri itu biayanya sampai 20 triliun untuk membenturkan kiai dan habaib, juga membenturkan Muhammadiyah dan Salafi. Itu by design ternyata. Ya kalau nggak percaya besok waktu ceramah sampai tanya di sini. Artinya apa? Ada faktor X. Siapa mereka yang mendesain bahwa dibenturkannya pertama Ba'alawi itu? Karena kalau ini berhasil dibenturkan dan dari pihak Ba'alawi itu kalah, itu nanti sampai kepada Habib Rizik. Yang hari ini tentu kampanye, bahkan dia bercerita ketika di Saudi didatangi oleh Tito sama Budi Gunawan agar tidak kembali ke Indonesia dengan jaminan sekian triliun, tapi Habib Rizik menolak. Saya pernah ketemu sekali di hadapan Habib Rizik, wajahnya saja sudah bagi saya, waktu 212 saya nggak pulang 5 orang, saya mampir ke rumah beliau, malah diumumkan yang dari Surabaya makannya di dalam, yang dari Jakarta di luar, saya masuk di dalam, dekat ya. Artinya ada skenario besar dan keji dan skenario kejam yang ingin membenturkan umat Islam ini. Ternyata tesis Imaduddin Al-Bantani tentang pembatalan terhadap Ba'alawi itu artinya copy paste terhadap menggoogling berita-berita di Google, tidak pada literatur aslinya, hanya mengutip satu kitab, sehingga habis oleh Gus Wafi dari Pondok Sidagiri yang pakar nasab. Tapi kenapa dia bicara terus di sosial media? Karena ada yang bayari, gitu loh. Makanya kita harus lebih peka melihat ini ya. Nah ini. Terus ada fenomena ini, saya ngomong belak-belakan saja. Saya banyak mengalami di banyak masjid. Begitu saya mulai ngaji saja sudah bubar orang-orang. Itu enggak satu masjid, banyak masjid. Kemudian kenapa narasinya sama dari Sabang sampai Merauke? Kalau tidak bid'ah, khurafat, sampai berani mengkafirkan Ustadz Adi Hidayat. Yang mengkafirkan itu ia alumni Timur Tengah tapi jurusan teknik industri, bukan pakar fikih. Kenapa? Dan ciri khawarij yang paling utama adalah anak-anak muda yang berani menyalahkan ulama-ulama. Itu cirinya kalau kita sampai pada itu. Jadi saya bicara khawarij dong, bukan yang lain deh. Jadi ciri khawarij itu anak-anak muda
yang sudah menyalahkan ulama-ulama tua. Jangankan Imam Syafi'i bisa salah, kemudian Imam Malik bisa salah, Imam Mazhab bisa salah. Nah, ketika ini didesain narasinya kok sama, terjadi pembenturan, sehingga muncul istilah sekarang itu Musa. Bukan Nabi Musa. Itu yang pertama mengeluarkan statement itu Profesor Syafiq Mughni kalau nggak salah. Ada Musa, Muhammadiyah, Salafi. Dan sekarang masjid-masjid Muhammadiyah konon katanya bersih-bersih. Saya tanya di Ustadz Andri Kurniawan, mungkin ingat ya, subuh itu apa saran antum pada teman-teman Salafi? Dia menjawab antara lain, ya jangan menganggap surga itu miliknya sendiri. Artinya yang dicap lah secara implisit, kan mereka nggak punya masjid dalam tanda petik, kan dompleng di Masjid Muhammadiyah. Ya sing api, sing santun, sing sopan. Jangan begitu menguasai, itu yang punya malah diusir. Di sepanjang itu kan ada fenomena Masjid As-Siddiq. Itu wakafnya Muhammadiyah di Kalijatan itu, yang sekarang menjadi basis teman-teman Salafi. Mendiam Pak Abdul Ghani itu nek kon gelem rambut saya itu tak royoki, tapi tidak sampai seperti itu orang-orang. Tapi wakafnya itu wakaf Muhammadiyah. Nah, maksud saya jangan mau dibenturkan gitu loh. Sing jauh titik ngopine. Jangan mau dibenturkan. Terus narasinya jangan sama itu. Terus jangan mudah mengkafirkan, jangan mudah membid'ahkan. Ada banyak materi yang lebih menukik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kenapa kok berkutat di situ? Itu kata Pak Jasir. Nanti kalau sampai nggak percaya tak ternomron sisan. Pak Jasir mengatakan itu semua by design. Nah kalau by design berarti kan ada aktor intelektualnya yang ingin membenturkan itu. Apa targetnya? Ya memecah belah umat Islam. Dan kayaknya sudah berhasil. Cuman yang Ba'alawi agak terpepet. Imaduddin Al-Bantani sudah mulai KO. Apalagi yang di bawahnya ini sudah mulai agak menyerah. Tapi bahwa dia melakukan itu terus-menerus, setiap narasi ada harganya. Saya mau cerita tentang Islam liberal. Saya ketemu tokohnya Ulil Afsar Abdallah, menantunya Gus Mus. Saya datang ke sana, ketemu di Rembang, dan saya diceritani bagaimana Islam liberal itu. Sampai tahu kajian hutan kayu namanya, itu dapat space majalah Jawa Pos 1 halaman tiap minggu sekali. Itu sekali ini itu 160 juta sehalaman ini. Dari mana dia duit? Ternyata banyak pakar mengatakan itu dari Asia Foundation. Asia Foundation itu milik siapa? Milik orang Yahudi. Makanya kemarin saya agak menyesal ketika ada Gus dari Blitar ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa. Lah Yahudi itu pintar, kalau ada tokoh yang datang dikasih karpet merah, seakan-akan di Palestina tidak ada apa-apa. Dia sekali ke Masjid Al-Aqsa, sholat aman di Palestina, di Masjid Al-Aqsa aman. Saya ketemu imamnya, nggak ada masalah, aman. Lalu dia sehari di sana. Lah yang 12 tahun Hasan Gaza yang di sana, ya tahu bahwa anak-anak Palestina dibantai oleh Yahudi. Itu gara-gara ngopi ini kurang jauh, ketika mengeluarkan statement bahaya sekali itu. Makanya jangan sampai kalau kita belum paham A sampai Z terus kita bicara, apalagi pembicaraan itu diviralkan. Nah, ini bagian dari fitnah seperti itu. Bagaimana mengkantar Gus ini? Lu Anda ke sana berapa kali Gus? Sekali toh. Sama dengan orang yang ditanya apa gajah itu yang dipegang buntute, akhirnya ditanya gajah apa? Yang manjang gini. Ketika megang telinganya kayak kipas.
Lantas megang perutnya gajah itu besar. Lah kita melihat gajah itu dikelilingi dari belakang gimana, dari depan gimana gajah itu, dari samping gimana, samping kiri, sehingga kita objektif kalau bicara gajah itu seperti ini. Kita objektif kalau bicara Palestina itu seperti ini. Kita objektif kalau bicara narasi-narasi orang-orang yang memecah belah itu kita tahu. Oh, di Citra Harmoni baru, wow, problemnya di cabang sepanjang itu. Jadi masjid yang utama ini terakhir, kisah saya terakhir. Namanya Masjid Citra Harmoni. Itu dewan syariahnya saya selama 25 tahun. Kalau ono masjid sing ono dewan syariah ya kono tok. Memang tak karang dewi. Ini saya berpolitik ya ini. Kenapa? Apa? Karena di Citra Harmoni itu 70% Nasrani, 30% Muslim. Perkembangannya 60-40. Sekarang mungkin 50-50 Muslim Nasrani. Kemudian jamaah Muhammadiyahnya minoritas. Tapi masjid ini fasum. Maka ketika pembukaan pertama dimasuki bulan Ramadan, takmirnya minta tolong saya. Sampai najak sing pidato jangan saya, tak ajari. Para jamaah ini terawihnya 11 apa 23. Ini takmirnya. Loh wong NU wong Muhammadiyah serentak 11. Mulai ringan. Jadi bukan ideologis ini, ringan. Akhirnya terjadilah mulai tarawih itu 11. Akhirnya masjid ini jadi netral. Dewan Syariah bicara, saya menyusun draft. Masjid ini harus netral. Gimana kalau gaya ubudianya niru Al-Falah? Nek niru Muhammadiyah dikecam aku. Al-Falah kan podoai. Al-Falah. Perkembangannya ada Yasin Tahlil. Gimana ini? Saya mulai sesuatu yang bersifat khilafiyah tidak boleh diadakan di masjid. Di masjid ini sesuatu yang tidak ada khilafiyah. Sholat tarawih kan tidak ada khilafiyah. 11 kan Rasulullah. Nah, Yasin Tahlil khilafiyah di rumah masing-masing. Terjadi Pak 25 tahun ini aman, tentram, nggak ada masalah. Lalu pergantian takmir, diganti anak muda namanya Abu Hanifah. Sudah mulai ada isu kita ini dijajah Muhammadiyah 13 tahun lamanya nggak berkutik. Kalimat-kalimatnya begitu. Akhirnya dibangun habis 14 miliar. Yang nyumbang 80 miliar namanya Pak Ian. Supaya semangat masjidnya diganti Ar-Royan. Ono jenenge dhek. Ternyata ini keputusan yang keliru. Begitu masjid ini jadi, Muhammadiyah didepak sampai ke akar-akarnya. Akarnya loh gak ono sampai. Semua jadi depak. Langsung didatangkan jidor, langsung didatangkan ini loh. Ya jidor itu betul. Undak-undakan itu. Langsung bendera NU berjajah. Langsung dramatis. Cuma nggak berani merubah saya. Saya tetap khutbah di situ, ceramah tarawih di situ. Tapi Dewan Syariah coret. Orang Muhammadiyah akhirnya wong mampu-mampu di situ marah juga. Kita bikin sendiri. Bikin. Nggak sampai 1 tahun jadi Masjid Al-Falah namanya. Masjid Al-Falah. Akhirnya ini campur. Yang nguati juga Salafi, juga Muhammadiyah, menyatu jadi satu. Iki aja dikandakno kono lho ya tak cerita. Jadi wes dewe-dewe wes NU punya masjid, Muhammadiyah punya masjid, ada 2. Tapi ini bagus sekali perkembangan Masjid Al-Falah ini, karena ada kolaborasi Muhammadiyah dan Musa.
Akhirnya ada isu cabang sepanjang kan, cabang besar terbesar se Indonesia confident masjid ini tidak boleh campur. Ada orang Salafi wakaf 1,2 miliar, bayangkan. Dipanggil ini masjid ini Masjid Muhammadiyah karena wakafnya Muhammadiyah. Nek sampean enggak setuju duit sampean tak balekno saiki. Wani ngono Pak sepanjang. 1,2 miliar dijalak balekno saiki. Akhirnya masjid ini bersih dari Musa, murni. Tapi saya ini juga dekat dengan teman-teman Salafi itu. Saya juga dekat dengan Muhammadiyah. Bahkan ada tokoh NU yang dekat dengan saya, ustadznya itu. Aku ndelok itu, masya Allah kayak gini ya tadi ini. Aku lengar ngene. Tapi aku ya gak wani macam-macam. Nggak tak dol sisan ngono cabang. Kamu macam-macam kok tak dol kan. Gak berani juga. Akhirnya gara-gara itulah akhirnya sekarang ada masjid itu Masjid Muhammadiyah, Masjid NU selesai. Makanya Salafi mengadakan pengajian mungkin dari rumah ke rumah. Ini tidak boleh. Pengurus semua dibersihkan, satu pun nggak boleh. Sampai seperti itu kondisi kita sekarang ini, para jamaah sekalian. Terus ya apa terusan? Aku cerita apa mana nek wis ngene. Ya itu ya. Iya. Nah saya yang sampai mungkin orang daerah Sidoarjo ada yang mengatakan saya ini berbau Salafi. Karena di kampung saya ada pondok Salafi. Itu perpecahan panti asuhan Muhammadiyah jadi dua. Pantinya tetap Muhammadiyah, pondoknya ini karena pimpinannya dulu anaknya jadi Salafi, sekarang jadi pondok yang langsung pantinya yang mati. Sampai di Kerembung ada yang mengatakan bener Pak Kodiron jadi kiai ini pondok Salafi. Ya kok takon rono dewe, untuk enggak nama saya. Ya untung ada yang membenarkan bahwa saya itu bukan pengurus pondok Salafi. Sakarepmu lah. Aku gak digayo gak pada enek kok gayo sakarepmu. Tapi kalau fitnah ini dibiarkan, akhirnya berkembang. Baru saya jawab bahwa saya tidak termasuk pengurus pondok Salafi yang namanya Al-Kausar. Mancik di depan pintunya saja saya tidak pernah. Saya adalah kader Muhammadiyah yang sejak kecil sudah jadi pengurus Muhammadiyah 3 kali berturut-turut, wakil pimpinan sekretaris cabang Sukodono. Ini tak kandani sampean. Kalau ada orang yang ngomong A sampai Y tentang saya, sampean minta tabayun. Orang-orang di situ gak berani tabayun sampai sekarang. Sampean bilang kapan ketemu saya kita tabayun. Tabayun itu ajaran Al-Quran. Kenapa mereka ngomong di luar tapi nggak berani tabayun, gimana itu? Nah itu. Makanya ustadz ini juga kadang-kadang ada fitnahnya Pak. Makanya hati-hati. Tapi sekarang sudah mulai lega lah. Sudah banyak yang tahu bahwa saya memang bukan pengurus. Tapi bahwa pondok itu pecahan dari Muhammadiyah iya. Karena anaknya Salafi kemudian dibagi asetnya, Muhammadiyah dapat separuh, Salafi dapat separuh, sudah clear, silakan jalan sendiri. Saya memang nggak ikut-ikut waktu itu. Wis tuwe kate mati. Nah itu ya. Sampai ada yang ngobongi ke saya, apa iki Pak Kodir? Wis Pak sampean wis kurang pirang tahun sih mati. Aja nggawe perkara, wis ikhlasno, wis dibagi 50% 50 ya sudah. Wis sampean ibadah sing gedhu. Wis golek sangune mati. Wayahe nek ngeroyok iku aku sik enom duduk sampean, saya bilang begitu. Jadi kadang-kadang kan masih ada ya muncul begitu. Nah ini mohon maaf yang terakhir ini saya memang pegel. Sampai di Tuangan saya baru ceramah setengah bulan kemarin. Baru ceramah di Masjid Baitur Rahim. Karena ketua KMM yang sudah tahu bahwa saya tidak terlibat G30 SPKI.
Nah di kota ini insya Allah sudah tahu lah. Oke, cukup pegel aku ngomong ini saja. Ya ini saya sampaikan Pak supaya kita hati-hati. Jangan gampang menuduh, jangan gampang nyoret orang. Itu penting itu. Nanti nek keporo titik sampai coret gak uman dai sampai entek sampai coret di kabeh. Baik, pegel. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.